anniversary GSJA Bethlehem Bogor. We love you. Happy birthday GSJA Bethlehem. Semoga semakin menjadi berkat bagi lingkungan. God bless you. Selamat ulang tahun GSJA Bethlehem yang ke-56 tahun. Teruslah berdampak bagi kota Bogor dan kota-kota lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GSJA Bethlehem. Semakin berakar, Semakin bertumbuh. semakin berbuah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari wilayah Bogor Tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 GSJA Bethlehem Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GSJA Bethlehem. Biar semakin menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Happy birthday GSJA Bethlehem yang ke-56. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GSJA Bethlehem. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan di tahun ini. Tuhan Yesus berkati. Satu tahun telah berlalu. Semuanya berkat anugerah dan perkenanan Tuhan. Di tahun ini, di usia GSJA Bethlehem yang ke-56, Tuhan tetap mempercayakan pekerjaan pelayanannya kepada gerejanya dalam sebuah musim yang baru. Musim yang penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan tetap menyertai gerejanya. Gereja tidak sekedar hanya berbicara mengenai lokasi. Sesungguhnya gereja adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gereja berbicara tentang sebuah relasi dengan Sang Pemilik kehidupan yaitu Tuhan, dan relasi dengan sesama. Gereja bukan hanya sekedar mengangkat tangan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi gereja juga mengulurkan tangan untuk menjadi berkat bagi dunia dalam segala aspek kehidupan. Gereja menjangkau setiap generasi yang ada dan membangun kehidupan manusia. Gereja terbuka akan hal-hal yang baru, relevan dengan keadaan saat ini untuk tetap dapat membangun relasi antara Kristus sebagai kepala dan kita semua sebagai tubuhnya melalui sarana media yang ada. Dan hari ini, bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, mari bersama-sama kita merayakan anugerah dan kebaikan Tuhan serta penyertaan Roh Kudus atas gerejanya.
gereja ini adalah milik Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memakai gerejanya untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi dunia ini. Selamat ulang tahun yang ke-56 GSJA Bethlehem. Selamat ulang tahun untuk kita semua, Gereja Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-56 GSJA Bethlehem. Penyertaan Tuhan gak pernah habis untuk gereja Tuhan di tempat ini dan juga umatnya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita hari ini. Pujian penyembahan kita, pengagungan kita untuk Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang selalu baik buat kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bawa hidup kami di dalam tangan Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Biar Engkau terima ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau buka ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Hanya Yesus yang menjadi sumber kemenangan buat hidup kita. Come on. Katakan Engkau Raja yang berkuasa. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatanmu. Kau memberiku kekuatan dari tempat maha tinggi. Kau Tuhan sumber kemenangan. Selalu baru kasih-Mu Tuhan. Selalu baru kasih-Mu setiap hari, tak berhenti di dalam hidupku. Anugerah-Mu penuhiku setiap waktu, sungguh nyata perbuatan-Mu Yesus. Hanya yang membuatku kuat. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau memberiku kekuatan dari tempat maha tinggi. Kau Tuhan sumber kemenangan, sumber kemenangan. Katakan selalu baru kasih-Mu, selalu baru kasih-Mu setiap hari, tak berhenti di dalam hidupku. Anugerah-Mu penuhiku setiap waktu, sungguh nyata perbuatan-Mu Yesus. Dan hanya firman-Mu yang membuatku kuat. Come on. Tangannya boleh di atas Bapak Ibu semua. Come on. Yeay. Oh, yeay, yeay, yeay. Kau sumber kemenangan. Yesus Tuhan. Sumber kemenangan, Engkau Yesus Tuhan. Katakan sama-sama hanya firman-Mu, yang membuatku kuat.
Tuhan yang selalu baik setiap saat buat kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Yeay. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, besar setiamu, kekal kasih-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa, kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, besar setiamu, kekal kasih-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa, kebaikan-Mu untuk selamanya. Engkau baik, sangat baik, besar setiamu, kekal kasih-Mu Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa, kebaikan-Mu untuk selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Oh amin Tuhan, terima kasih Bapak. Memang begitulah Engkau Tuhan, selalu baik, sangat baik buat kehidupanku Tuhan, kehidupan umat-Mu Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau selalu menyertai kehidupan kami, berjalan bersama dengan kami Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, Engkau setia ada bersama kami. Terima kasih. Bertahan-Mu Tuhan di setiap musim hidupku, selalu nyata, tak pernah berakhir. Ku bersyukur pertolongan-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku, tak pernah terlambat. Kau selalu ada di sisiku. Segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaan-Mu, tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan Setiap langkah hidup kami Tuhan. di setiap langkah hidupku, Amin. tak pernah terlambat. Kau selalu ada di sisiku. Segenap hatiku Bersyukur padamu kesetiaan-Mu, tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yesus ku mengasihi-Mu. Yesus ku mengasihi-Mu. Apapun musim kehidupan kami, kondisi apapun yang sedang kami alami,
Kami mau tetap mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber kemenangan buat hidup kami Tuhan. Selamanya. Selamanya ku kan berjalan Terima kasih Tuhan. bersamamu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Selamanya ku kan berjalan Nama Yesus. bersamamu Tuhan. Selamanya ku kan berjalan bersamamu Tuhan. Selamanya ku kan berjalan. Katakan jemaat Tuhan, segenap hati, segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaanmu. Yesus, ku mengasihi. Betapa hidup kami tergantung sama Engkau Tuhan. Betapa hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa di luar Engkau Tuhan. Ajaib, indah yang Engkau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau setia berjalan bersama Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biar iman kami kuat, tetap bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Bapa, aku mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi kekuatan buat umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi penghiburan buat umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan buat umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu bisa berkata, mereka mengasihi-Mu Tuhan. Mereka mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Setiamu untuk selama-lamanya. Oh Yesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Terima kasih Bapa. Segenap hatiku bersyukur padamu. Kesetiaanmu Tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaanmu selamanya. Kan berjalan bersamamu Tuhan.
Yesus ku mengasihimu, Yesus ku mengasihimu. Ini penyataan iman kami Tuhan. Kami mau terus berjalan selamanya bersama Engkau. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ini pujian kami, ini sembah kami, pengagungan kami, ucapan syukur kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Bethlehem, congratulations on your 56th anniversary. Wow, 56 years, God's hand of blessing has been upon you. Pastor Arif, thank you for your years of leadership in the church. To the pastors who were before you, we honor them as well. We are grateful to God for the way the Holy Spirit has spoken to you and led you, and as a church and the board and the leaders have come together, believing God, trusting God, you have seen awesome things happen. And I believe as you move into this new season, you're going to have a fresh download that in this new era of God, there will be a shaking, there will be revelation, there will be restructuring and greater efficiency than ever before. God bless you. Hi, Pastor Arif and to the Bethlehem Church. I just want to greet you guys on your anniversary. What a great day to live in, because this is the greatest and the most exciting hour to live in. And as you celebrate your 56th anniversary, I want to speak blessing over you guys, and I want you to know we, the church here in Singapore, we stand with you because you never walk alone. Amen. So God bless you. To Pastor Arif and to your beautiful wife and family, congratulations. And to all of you church members, have a blessed day. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat ulang tahun yang ke-56 GSJ Bethlehem Bogor. Pendeta Arif berserta dengan Ibu dan serta majelis gereja dan semua jemaat yang kekasih, tetaplah bersuka cita di dalam pembatasan, tetap bergeliat pelayanan kita semua. Itulah yang membuktikan bahwa kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tetap jadi berkat untuk setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera buat saudara semua yang ada di GSJA Bethlehem Bogor. Selamat ulang tahun ke-56 pada hari ini, pada saat saudara merayakan kebaikan Tuhan, ditambahkan dalam kehidupan saudara 1 tahun lagi. 56 bukan angka yang kecil, namun bukan berarti saudara harus menjadi gereja yang menua. Doa saya adalah saudara tetap stay young, tetap energik, karena roh Tuhan ada dalam saudara akan terus bertumbuh, berkembang, bersama-sama dengan Pastor Arif dan semua all the pastors dan kepemimpinan yang ada. Gereja ini akan terus bertumbuh dan akan terus menjadi berkat bagi kota Bogor. Sekali lagi, doa saya buat saudara semua adalah Tuhan melindungi saudara, Tuhan melimpahi saudara dengan berkat dan rahmat. Dan walaupun kita saat ini harus bekerja di rumah, beribadah di rumah, tapi ini semua tidak bisa menghalangi saudara untuk terus melayani Tuhan, menjadi berkat dan dampak bagi kota Bogor. Shalom, jemaat GSJA Bethlehem di Bogor. Saya ucapkan selamat hari jadi yang ke-56. Saya ikut berbahagia tentunya. Tahun-tahun terakhir ini saya selalu update, ikuti perkembangan kalian semua. Dan saya berdoa supaya gereja ini terus dibangun di atas batu karang. Gereja yang kokoh, yang alam maut tidak bisa mengalahkannya. Justru ini menjadi gereja yang terus akan mengenal Allahnya, tetap kuat dan bertindak. Gereja ini tidak akan dibangun di atas pasir, itu doa saya. Gereja ini makin sensitif, makin akurat, makin tajam
untuk kemudian mengungkapkan dan membenahi apa yang menjadi pasir yang bikin rumah itu roboh kalau dibangun di atas pasir. Gereja ini akan menemukan pasir-pasir kepemimpinan, pasir-pasir pelayanan, pasir-pasir kerohanian, pasir-pasir kehidupan. Dan pasir-pasir itu harus ditemukan, karena itu tidak inti. Dan gereja ini harus dibangun di atas inti dari prinsip-prinsip kebenaran. Benar-benar alam maut tidak menguasainya. Gereja ini juga saya berdoa supaya gereja ini makin bertumbuh dalam segala hal ke arah kepenuhan Kristus. Anda semua bertumbuh dalam kuasa Kristus, dalam kasih Kristus, dan dalam hikmat Kristus. Itulah artinya bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, digenapi dan terjadi untuk Anda semua. Sekali lagi doa saya, ini gereja yang berada di atas batu karang. Sampai zaman kapanpun tetap ada untuk bertindak bagi Tuhan. Tetap sejahterakan kotamu dan muridkan bangsamu. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat hari jadi. God bless you. Haleluya. Senang bertemu kembali bersama dengan saudara pada hari ini. Dan bertepatan dengan hari ini kita merayakan hari ulang tahun, khususnya GSJ Bethlehem yang ke-56 tahun. Kita mengucap syukur bersama-sama karena Tuhan tetap menyertai kita sampai dengan hari ini. Nah, dalam perenungan yang ingin saya sampaikan kepada saudara khusus untuk hari ulang tahun ini, saya berikan judul Bertanding Bersama dengan Pahlawan Iman. Sebuah refleksi 56 tahun perjalanan iman GSJ Bethlehem. Dan mungkin pada kali ini saya menyampaikan sesuatu yang berbeda kepada saudara. Bukan hanya berupa sebuah khotbah, tetapi juga sebuah tulisan-tulisan singkat yang saya akan bacakan kepada saudara sebagai sebuah refleksi apa yang Tuhan sudah lakukan selama 56 tahun sampai dengan hari ini di dalam kehidupan kita sebagai gereja di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor. Dan kepada saudara mungkin yang menyaksikan hari ini atau mungkin beribadah bersama-sama dengan kami, saudara dari gereja lain, mungkin kami sangat welcome juga kepada saudara dan terima kasih untuk menonton atau mengikuti ibadah kami pada hari ini. Saya ingin membaca bersama dengan saudara dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah saudara, ini merupakan sebuah analogi sebetulnya yang dituliskan oleh penulis Ibrani tentang kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Analogi yang dipakai adalah bahwa kita sedang hidup di dalam sebuah pertandingan iman atau dalam sebuah pertandingan seperti atlet yang sedang bertanding. Tadi kalau saudara saksikan ada foto-foto yang saya perlihatkan pada saudara, ada seorang atlet yang sedang bertanding, atlet pelari, dan dikelilingi oleh begitu banyak penonton yang cheer up buat dia. Nah, bukankah kehidupan itu juga seperti ini, saudara? Bahwa kita hidup sebagai seorang yang seperti sedang bertanding dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu dipakai analogi seorang atlet. Dan kita harus bedakan antara seorang atlet dengan seorang awam yang sama-sama berolahraga, saudara. Sebutlah olahraga bulu tangkis misalnya. Ya, seorang atlet bulu tangkis sangat berbeda dengan seorang yang bermain bulu tangkis. Saya suka bermain bulu tangkis, tetapi saya bukan atlet bulu tangkis. Terjadi begitu perbedaan yang luar biasa. Ada sebuah perbedaan yang sangat menyolok sekali. Kenapa? Karena seorang atlet adalah seorang yang sangat profesional tentu saja. Dia akan hidup untuk bulu tangkis. Dia akan berpikir bulu tangkis. Dia tidur berpikir bulu tangkis. Ya, dia mendisiplin dirinya sedemikian rupa dan dia serius dengan kehidupannya. Dia punya purpose, tujuan di dalam kehidupannya. Jadi dia sangat-sangat berkonsentrasi untuk bisa mencapai kemenangan di dalam perlombaan-perlombaan yang harus dia ikuti. Nah, sedangkan kalau kita berolahraga, kita sebagai orang awam yang berolahraga, biasanya kan kita hanya berkata bahwa ya ini cuma cari keringat,
Ya biar sehat aja badan gitu. Sehingga kita nggak ada disiplinnya, kita mungkin nggak latihan fisik, kita nggak jaga makan kita. Tapi ya kita olahraga seperti biasa saja. Jadi beda sekali antara atlet dengan orang awam yang biasa berolahraga. Padahal olahraganya sama, bulu tangkis. Ya jadi saudara, bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang serius, kehidupan yang kita disiplin sungguh-sungguh, dan kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh? Sangat berbeda dengan orang yang tidak punya disiplin, sangat berbeda dengan orang yang hidupnya asal-asalan. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan untuk orang-orang seperti inilah penulis Ibrani menyampaikan bahwa, hey, dalam kehidupanmu yang sungguh-sungguh kamu lakukan sekarang untuk Tuhan, di dalam Tuhan, kamu tuh seperti seorang olahragawan katanya, yang sedang ada dalam sebuah pertandingan. Jadi kamu gak boleh main-main memang, kamu harus serius dengan hidupmu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, memang ada kesulitan yang akan kamu lewati, akan kamu lalui. Akan ada berbagai macam tantangan. Mungkin di tengah jalan kamu akan menjadi kelelahan. Mungkin di tengah jalan kamu akan menjadi putus asa. Mungkin ada saat-saatnya di mana kamu akan menyerah. Apakah saya harus melanjutkan pertandingan ini atau tidak? Ya, apakah saya harus menjalani karir ini atau enggak? Apakah betul ini karir buat saya? Apakah betul ini adalah kehidupan saya? Atau saya harus beralih pada kehidupan yang lain? Nah, penulis Ibrani dengan sangat kuat mengatakan bahwa hey, hidup kita ini hidup yang serius. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau betul-betul hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu adalah perjuangan. Dan perjuangan hidup itu seperti seorang yang sedang berlomba di dalam sebuah perlombaan. Nah sekarang saudara bayangkan, sebagai seorang atlet, kita sebagai seorang atlet yang hidup, atau sebagai seorang arif multi yang hidup di dalam sebuah perlombaan kehidupan saya. Nah kita sama-sama memiliki profesi kita sama-sama memiliki kehidupan kita, dan kehidupan kita itu dikelilingi oleh begitu banyak saksi. Tadi firman Tuhan katakan, ada orang-orang yang di pinggir lapangan. Sudah bayangkan aja, kehidupan kita ada banyak orang-orang yang kita nggak bisa lihat mungkin sekarang, tapi mereka sedang berkeliling dan menjadi saksi. Dan saya membayangkan saudara, ketika kita ada di dalam perlombaan kehidupan kita, dalam iman kita, mempertaruhkan iman kita, ada banyak orang di sekeliling kita yang mungkin cheer up buat kita. Bertepuk tangan buat kita, bersorak-sorai buat kita. Saya bayangkan kalau kita ada dalam sebuah pertandingan, orang-orang yang katakan, ayo come on, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti menang. Ada orang yang cheer up seperti itu. Tapi mungkin sementara juga ada orang-orang yang di pinggir lapangan yang mereka katakan, kamu bodoh, kamu kalah, kamu pecundang, dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak suara di sekeliling kita. Nah pertanyaan saya adalah, suara mana yang saudara dengar? Saya yakin bahwa kita semua memilih untuk mendengarkan suara-suara orang yang mendukung kita. Orang yang mensupport kita. Karena memang demikianlah kehidupan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini ada orang-orang yang bisa mendukung kita. Memberikan kata-kata yang membangun buat kita selama kita berjalan dalam semua perjalanan hidup kita. Baik susah maupun senang, baik duka maupun suka. Ada orang-orang yang cheer up buat kita. Namun sementara itu ada orang juga bahasa sekarangnya nyinyir. Dan katakan bahwa kamu pasti gak bisa dan lain sebagainya. Saudara, mana yang saudara mau dengar? Saya yakin saudara pasti akan mau mendengar orang-orang yang membangun hidup saudara. Namun, sekali lagi, di tengah-tengah banyaknya the noise, itu bahasa saya. Noise, kita harus dengar the voice. Ada suara-suara yang bisa membangun kita. Nah sama seperti apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani ini. Dia katakan bahwa dalam kehidupan kita ini, kita harus mendengarkan orang-orang yang menjadi saksi kita di sepanjang arena pertandingan kita dengan huru-hara mereka. Namun bagaimana caranya sementara ada gegap gempita yang begitu ramai, kita gak bisa dengar, gak bisa fokus dengar yang mana. Karena ada banyak suara-suara sebetulnya yang bisa kita dengarkan mereka untuk menguatkan hidup kita dalam melakukan perjalanan tersebut. Alkitab mencatat ada begitu banyak saksi. Salah satunya Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, Elia, Esther, Ruth, Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus. Ada begitu banyak saksi yang hidup lebih dahulu dari kita dan mereka meninggalkan jejak-jejak iman itu buat kita untuk kita dengarkan suara mereka. Nah, saya mau ajak kepada saudara pada pagi hari ini, bahwa mari kita coba pelajari kehidupan tokoh-tokoh iman ini yang menjadi saksi buat kita, yang bisa cheer up untuk kita, yang bisa menyemangati hidup kita. Pertanyaannya ada beberapa yang saya catat buat saudara. Yang pertama, perhatikan bagaimana kehidupan tokoh iman ini. Apakah kehidupan mereka mudah atau tidak? Pasti jawabannya tidak.
Berapa lama mereka melihat visi Tuhan atas mereka itu jadi kenyataan. Ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Panjang sekali. Visi Tuhan belum jadi-jadi dalam hidup mereka, tapi mereka harus tunggu yang dalam waktu yang panjang. Apakah perjalanan mencapai visi itu selalu di jalan yang benar? Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan, saudara. Tapi mereka terus berjalan. Apakah mereka selalu merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dari Tuhan? Mereka juga mungkin ragu-ragu. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan ini juga ada dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita untuk memperjuangkan iman kita hari ini. Nah, untuk itu saudara, saya ingin memanggil beberapa orang. Saudara bayangkan aja, saya ingin panggil beberapa orang yang bisa bertanding bersama dengan kita sementara kita menjalani kehidupan hari ini. Sementara mungkin saya merasa lemah, sementara mungkin saya merasa putus asa, sementara saya merasa kecewa, sementara saya merasa disakiti, sementara saya merasa mungkin ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi. Siapa yang bisa menjadi saksi yang cheer up buat saya supaya saya nggak jatuh, supaya saya nggak berhenti, supaya saya tetap bisa berjalan mencapai kemenangan hidup saya. Saya ingin panggilkan beberapa orang yang saya pikir kalau dia berjalan bersama dengan kita, dia bisa mengatakan sesuatu buat kita dari pengalaman kehidupannya. Yang saya pertama mau panggil adalah Abraham. Kalau dia berjalan bersama dengan saya hari ini, dalam kehidupan perjalanan iman saya, apa yang akan dia katakan kira-kira untuk menyemangati saya? Saya catat beberapa buat saudara. Dia akan katakan begini, tetaplah percaya kepada Tuhan, walaupun tidak masuk akal sehat. Tetaplah percaya kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal sehat. Cerita apa yang akan kita dengar dari perkataan itu kira-kira saudara? Cerita apa dari ceritanya Abraham ini? Dia akan bilang begini sama saudara atau pada saya. Aku sudah mapan, berhasil punya istri cantik, hidup dengan sangat baik. Namun Tuhan memerintahkanku untuk meninggalkan itu semua dan pergi ke sebuah tempat yang tidak pasti. Tidak masuk di akal bukan? Akan banyak orang berkata, aku ini bodoh. Udah enak-enak kok hidup di Ur Kasdim. Ngapain kamu mesti pergi ke tempat yang kamu juga gak tahu. Meninggalkan kemapanan untuk sebuah ketidakpastian. Kamu melawan arus. Mau jadi apa nanti? Nah, ada begitu banyak noises mungkin yang Abraham dengar. Tetapi dia katakan, aku mengambil keputusan untuk mendengarkan the voice. Satu suara Tuhan yang aku percaya. Walaupun aku dibilang bodoh. Lalu Tuhan mengatakan kepadaku bahwa aku akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan keturunanku akan menjadi pasir di laut banyaknya. Seperti bintang di langit juga banyaknya. Gak masuk di akal kan? Aku berusia 75 tahun dan istriku 60 tahun. Sudah mati haid. Mana mungkin punya anak? Bahkan istriku sendiri menertawakanku dengan cerita bakalan punya anak. Aku membayangkan tetangga tertawa sambil sinis, sambil nyinyir tadi. Tua-tua kok punya bayi. Nah, ada banyak noises mungkin akan terjadi. Tapi aku mendengarkan the voice. Aku percaya kepada Tuhan yang berbicara kepadaku. Walaupun itu gak masuk di akal. Nah, dalam perjalanan itu terus terang, seringkali aku ragu-ragu. Apakah the voice ini benar? Apakah suara Tuhan ini benar atau enggak? Beberapa kali aku membuat keputusan bodoh bahkan. Dan hanya karena aku mau melakukan apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Punya anak, keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Dalam sebuah perjalanan aku berbohong tentang istriku karena aku takut mati. Karena seorang raja menginginkan istriku, lalu aku katakan bahwa dia adalah adikku. Aku takut kalau aku nanti dibunuh, istriku diambil, lalu bagaimana dengan janji Tuhan dalam diriku? Nah, aku berusaha menolong Tuhan sebetulnya dengan caraku. Tapi jalan Tuhan berbeda dengan jalanku. Cara Tuhan sangat berbeda dengan caraku. Nah, dalam penantianku mendapatkan seorang anak. Istriku menawarkan pembantu wanitanya kepadaku untuk mendapatkan anak. Logis kan? Dan aku berpikir itu bukan ide yang buruk pula. Kembali aku berpikir aku harus menolong Tuhan menepati janjinya. Kami menggunakan cara kami sendiri.
Karena itu yang paling masuk akal. Namun kembali Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Aku belajar untuk percaya kepada Tuhan walaupun tidak masuk di akal. Dan memang benar, ketika waktu Tuhan tiba, anak yang dijanjikan itu lahir. Aku dan istriku senang sekali. Kami membesarkannya dengan cinta dan dalam kebahagiaan. Sementara saudara bayangkan, saya terus berlari bersama dengan Bapak Abraham ini. Dan saya terus mendengarkan ceritanya. Sementara saya juga sebenarnya udah capek. Sementara sebetulnya saya juga sedang putus asa. Sementara saya juga mungkin sebetulnya sedang meragukan apakah saya ada di jalan yang benar atau tidak. Dan dia melanjutkan ceritanya. Suatu hari, waktu anak yang dijanjikan sudah mulai besar katanya, Tuhan kembali memerintahkanku untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Korbankan anak itu untuk Tuhan. Hah? Apa iya? Anak ini kan anak perjanjian Tuhan. Wah, kalau ini pertentangan besar akan terjadi antara aku dengan istriku. Dan bahkan batinku sendiri katakan, apa ini betul? Apakah ini benar the voice dari Tuhan? Kalau aku ceritakan pada istriku, apa katanya nanti? Kalau aku ceritakan pada tetangga-tetanggaku, apa tanggapan mereka nanti? Pasti akan banyak noises. Aku sudah membuat keputusan yang salah. Aku pernah membuat keputusan yang salah. Dan apakah kali ini aku juga akan salah membuat keputusan? Tapi sekali lagi aku sangat yakin dengan suara itu. Walaupun tidak masuk di akal. Aku akan melakukannya dengan percaya kepada Dia yang berbicara. Kalau dalam perjalananmu dengan Tuhan saat ini kamu mengalami keraguan. Karena banyak hal yang tidak masuk di akal. Sulit dimengerti. Aneh kayaknya. Ini pesanku. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Sebab Ia setia. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Demikian Bapak Abraham akan keluar dari lapangan. Saudara bayangkan. Saya akan mendapat kekuatan baru dalam perjalanan hidup saya. Karena ada seorang saksi yang cheer up buat saya. Dan saya dikuatkan dengan itu. Namun mungkin dalam perjalanan berikutnya saya juga mengalami kelelahan lagi. Dan saya merasa sepertinya putus asa gitu. Aduh gimana ya? Kok apakah ada orang yang percaya sama saya? Dan saat-saat seperti itu mungkin saya membutuhkan seorang yang cheer up lagi buat saya. Dan kalau boleh saya memanggilkan seorang yang bernama Yosua. Apa yang akan Yosua katakan kira-kira kepada saya ketika saya merasa down dalam hidup saya? Merasa sepertinya capek dan lelah. Dia akan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Nah, cerita apa yang akan kita dengar dari Yosua melalui perkataannya tadi itu? Dia akan bilang begini, saudara. Aku belajar dari tuanku Musa. Aku mendengar ceritanya bagaimana ia dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang ada proses. Dan proses keluar kami dari Mesir menuju tanah perjanjian bukan waktu yang singkat dan waktu yang cepat. Kami berpikir bahwa Tuhan sudah berfirman ya, maka semuanya akan jalan mulus. Tapi ternyata tidak. Ketika Musa mendatangi Firaun untuk minta pembebasan atas bangsa Israel, Firaun malah memperberat pekerjaan kami sebagai budak. Dan segala sesuatu menjadi begitu sulit buat kami. Dan kebanyakan orang Israel marah kepada Musa. Alih-alih membebaskan mereka dari Mesir, yang terjadi adalah mereka semakin sengsara ditindas oleh Firaun. Nah, saya sempat melihat Musa ragu akan janji Tuhan tersebut. Tetapi Tuhan sangat sabar. Ia terus menguatkan Musa untuk terus mendatangi Firaun dan menunjukkan kebesarannya di hadapannya. Dan saya belajar. Rupanya ini kata Yosua. Proses untuk keluar dari masalah lebih penting daripada keluar dari masalah itu sendiri. Sekali lagi. Proses untuk keluar dari masalah lebih penting daripada keluar dari masalah itu sendiri. Sebab dalam proses itulah kita akan diajar untuk menjadi orang yang lebih kuat dan sabar. Menjadi orang yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan dan bukan pada kekuatan sendiri. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan berjalan bersama denganmu. Di dalam prosesmu yang sulit saat ini, jangan menyerah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, Tuhan menggenapi janjinya. Ketika saatnya tiba memang waktunya Tuhan, bukanlah waktunya kita. Kita maunya selalu cepat kan. Kita mau selalu bebas, cepat bebas, mau cepat sembuh, mau cepat berhasil. Mau cepat jadi ini, mau jadi itu. Tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik.
Akhirnya Firaun menyerah dan kami dibebaskan keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Nah, tapi sekali lagi proses itu lebih penting daripada hasil. Kami berpikir bahwa kami akan cepat berhasil sampai ke tanah perjanjian begitu keluar dari tanah Mesir. Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Yang walaupun terus terang saat itu pun kami belum mengerti apa sih rasanya susu dan madu. Soalnya kami biasa ratusan tahun diperbudak, makanan kami adalah timun, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Jadi madu dan susu seperti apa rasanya? Rasanya nggak tahu kami. Tapi tidak lama setelah keluar dari Mesir, di hadapan kami terbentang Laut Merah yang begitu luas. Dan kami baru menyadari bahwa di belakang kami Firaun dan pasukannya mengejar kami. Sekali lagi saya melihat Musa agak panik. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi saya lihat dia berdoa dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Di situ saya lihat bagaimana Tuhan menguatkan Musa untuk membelah Laut Merah itu. Dan jalan keluar tersedia. Yang kami pikir laut itu adalah kuburan buat kami. Ternyata itu adalah jalan keluar buat kami. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Walaupun kau diperhadapkan kepada sebuah kemustahilan. Kembali kami melihat proses bagaimana Tuhan membawa kami. Tidak mudah memasuki tanah perjanjian. Rupanya Tuhan berkata sangat mudah bagi Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Tetapi membutuhkan proses yang panjang bagi Tuhan mengeluarkan Mesir dari Israel. Nah, saya belajar dari Musa tentang kekuatan hati. Puluhan tahun mengembara dalam proses. Ketika hampir tiba waktunya masuk tanah perjanjian. Saya bersama dengan 11 orang lainnya diperintahkan Musa untuk mengintai tanah tersebut. Memang betul itu tanah yang subur dan luar biasa indah. Saya dan Kaleb teman saya sangat bergairah untuk segera masuk ke sana. Namun 10 teman lainnya malah melemahkan hati bangsa itu. Dengan mengatakan bahwa kami akan mati dibunuh para raksasa nantinya. Apakah mereka tidak belajar selama berpuluh tahun bagaimana Tuhan sudah menyatakan pertolongannya? Karena kami menguatkan hati kami dan percaya kepada janji Tuhan. Kami hampir-hampir dilempari batu sampai mati oleh mereka. Tapi satu hal yang kami pelajari. Kekuatan dan keteguhan hati untuk mempercayai janji dan penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Sekali lagi, kekuatan dan keteguhan hati untuk mempercayai janji Tuhan dan penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Akhirnya, saya dan Kaleb serta semua yang lahir di padang gurun selama proses berlangsung, kami berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menghadapi tantangan apapun dalam pertandingan hidupmu. Tuhan berjalan bersama denganmu. Itu 2 orang yang menjadi saksi. Kalau saya menghadapi masalah, saya bisa panggil mereka dan ajak mereka bicara. Apa sih yang kamu mau katakan buat saya untuk menguatkan hati saya? Bagaimana dengan saksi yang lain, saudara? Bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana dengan Nuh, Daud, Esther, Ruth, Paulus, Petrus, Yohanes, dan lain-lain? Kalau saudara sedang mengalami kelelahan, kejenuhan, ketakutan, kegentaran, hari-hari ini, karena menghadapi pertandingan kehidupan ini. Ingat, ada banyak saksi yang sedang cheer up buat saudara dan saya. Mereka sudah mengalami apa yang kita alamin. Dan mereka mempertahankan iman. Dan mereka menang. Saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini. Tapi ada begitu banyak pahlawan iman yang sedang ada di pinggir lapangan kita. Mereka sedang bersorak-sorak buat kita supaya kita menang. Ajak mereka bicara, panggil mereka. Dan apa yang mau mereka katakan buat hidup kita. Saya yakin perkataan mereka adalah perkataan yang akan menguatkan kita. Karena mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan perkataan mereka adalah perkataan yang menjadi firman buat kita pada hari-hari ini. Sebagai refleksi 56 tahun GSJA Bethlehem. Saya ingin disampaikan ini kepada saudara. Ingat, GSJA Bethlehem juga mengalami proses perjalanan yang begitu panjang. 56 tahun. Bukan hal yang singkat. Tapi GSJA Bethlehem kalau kita ingat lahir pada masa krisis di tahun 1964. Ada masa krisis, saudara. Kesulitan ekonomi juga terjadi pada zaman itu. Ada orang-orang yang takut keluar rumah. Kenapa? Bukan karena virus COVID. Tapi karena pada saat itu ada gerakan G30S namanya ya. PKI yang sedang mengancam bangsa kita secara politik. Dan orang banyak yang takut keluar.
Tetapi GSJ Bethlehem lahir di masa-masa seperti itu. Dan GSJ Bethlehem melayani, menjangkau masyarakat sekitarnya. Hamba-hamba Tuhan, para pemimpin yang lain terus berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya bertumbuh kembang. GSJ Bethlehem dibangun pada masa krisis juga di tahun 1998. Saya ingatkan saudara. Bagaimana tahun 1998 gereja kita membangun gedung GSJ Bethlehem ini. Dan pada masa itu adalah masa-masa sukar yang luar biasa. Waktu kita merencanakan pembangunan, tiba-tiba dolar dari 2.300 naik menjadi 17.000, saudara. Bisa bayangkan bagaimana sulitnya ekonomi pada saat itu. Dan bagaimana menggentarkan iman kita pada saat itu. Namun GSJ Bethlehem, semua pemimpin, semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat bersama-sama berdoa, bersama-sama sepakat, sehati, berjalan bersama-sama. Dan pada akhirnya kita bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Dan here we are. Kita ada di sini sekarang. Kita melihat bagaimana gereja bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita gak berhenti melayani. Karena kita gak berhenti menjangkau masyarakat. Hanya karena kesulitan, bukan berarti kita harus berhenti. Hanya karena kesulitan, bukan berarti kita harus stop. GSJ Bethlehem saat ini sedang dihadapi oleh krisis COVID-19 dan akan menghadapi krisis ekonomi mungkin. Yang bukan saja berat untuk kota kita, tapi untuk bangsa-bangsa yang lain, untuk dunia. Krisis dunia. Apakah kita akan tetap melayani dan menjangkau masyarakat, bahkan sampai menjangkau bangsa-bangsa? Bagaimana respon kita? Diam dan tidak melakukan apa-apa? Berhenti dan bersembunyi untuk melayani karena dibatasi? Saya harus katakan tidak. Pengalaman pahlawan iman mengatakan kita pasti menang. Pengalaman gereja-gereja yang sudah mengalami begitu banyak tantangan menang. Dan pengalaman GSJ Bethlehem hari ini pun sudah terbukti. Tuhan menyertai kita. Ebenezer, dia menyertai kita sampai dengan hari ini. Dan mari bangkitkan iman kita saudara. Bahwa tidak ada masalah apapun yang akan dapat menghadang pergerakan kita. Era 1964, pemimpin dan jemaat GSJ Bethlehem terus bergerak dan maju. Roh Allah menyertai dan memberikan kemenangan. Era 1998, pemimpin dan jemaat GSJ Bethlehem terus melayani dan kerja keras. Roh Kudus menyertai dan memberikan pertumbuhan. Dan era 2020, hari ini, kita semua tidak akan diam. Kita akan semakin giat bekerja, bertanding, melayani Tuhan. Dan sama-sama lebih giat lagi, karena roh Allah ada di dalam kita. Dan roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kalau roh itu yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam kita, maka roh Allah yang tinggal dalam kita itulah yang akan menguatkan kita, yang akan menghiburkan kita, yang akan membangkitkan tubuh kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Berjalan di dalam ketidakterbatasannya Tuhan dan kita akan melihat kemenangan. Mari kita akan refleksikan firman Tuhan ini menjadi satu kebenaran di hari ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-56 tahun. Dan akhirnya saya ingin memanggil seorang yang bernama Ayub, salah seorang saksi iman. Yang dia sendiri katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak akan ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan gereja kita bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara untuk tundukkan kepala sebentar dan membawa perenungan ini menjadi satu perenungan di hari ibadah ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-56 tahun. Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kedukaan yang terjadi di tengah-tengah krisis ini Tuhan. Sementara kami merayakan ulang tahun kami yang ke-56 dengan sangat sederhana, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa kami bukan orang-orang yang kalah. Kami adalah orang-orang yang menang. Karena Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Terima kasih untuk saksi-saksi iman yang Tuhan percayakan untuk bisa bicara kepada kami melalui kehidupan mereka. Dan kami dikuatkan. Kami mau berdoa sekali lagi. Khusus buat seluruh sidang jemaatmu yang mengalami kesulitan hari ini. Buat gereja Tuhan di bangsa ini juga yang mengalami begitu banyak pergumulan Tuhan karena masalah ini. Kami mohon pada Tuhan, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia dilimpahkan di atas kami. Dan iman kepada Tuhan itu gak akan pernah luntur. Karena kami terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman yang membuat iman kami bertumbuh dan dikuatkan. Terima kasih
Kami akan melihat hal-hal perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam gerejamu di tempat ini dan di gereja-gereja yang lain yang kami percaya Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, hiburkan kami, kuatkan kami, dan kami mau terima pengharapan yang baru dari Tuhan di hari ulang tahun gereja pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Saudara, pada hari ini saya mendengar bahwa New Life dan Shekinah Dancer akan memberikan sebuah surprise di hari ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-56. Dan sebentar saya akan coba kontak mereka karena mereka ada di rumah mereka masing-masing. Hai. Halo Pastor. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat Pastor. Good. Kalian di rumah ya, lagi pada online kan? Iya Pastor, baru selesai dengan khotbah nih. Iya, dengar-dengar kalian sudah siapin sesuatu ya untuk ulang tahun gereja ini kan? Iya, sudah siap nih. Good, oke. Baik, kalian siap ya? Iya, siap Pastor. Oke, saudara, kita akan saksikan surprise dari New Life dan Shekinah Dancer. Tuhan berkati. Yesus Tuhan kota bentengku, yang telah mati, bangkit dan hidup. kutuk maut telah dikalahkannya. Sang Raja semesta berkuasa, Ku nyatakan kebesaran-Mu. ku tinggikan nama Yesus. Berkuasa selamanya, Yesus yang terbesar. Semua musuh telah dikalahkannya. Perkasa dan mulia, Dia yang tak tergoyahkan. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Berkuasa selamanya, Yesus yang terbesar. Semua musuh telah dikalahkannya. Perkasa dan mulia, Dia yang tak tergoyahkan. Tak ada yang mustahil bagi Dia.
Wow, keren. Saya sangat terinspirasi. Thank you ya, saya bangga banget sama kalian. Meskipun kalian nggak bareng-bareng secara fisik gitu, tapi kalian bisa melakukan pelayanan sama-sama dengan cara yang luar biasa, produktif dari rumah masing-masing. Thank you, saya bersyukur buat kalian dan terima kasih sekali lagi. Saya yakin jemaat juga pasti akan diberkati. Keep moving forward, the best is yet to come. Nah, saudara, sekarang saatnya kita akan meniup lilin ulang tahun. Dan saya nggak mau sendirian, tentu saja saya ingin panggilkan istri dan anak-anak saya untuk bisa sama-sama ada di sini. Mereka sudah siap dengan 56 tahun kue ulang tahun. Nah, bersyukur kepada Tuhan untuk 56 tahun perjalanan kita bersama-sama. Dan saya percaya bahwa apa yang kita sudah lewati bersama-sama semua juga karena kasih karunia Tuhan. Tahun lalu kita ingat kita ulang tahun di SICC. Luar biasa, membanggakan juga dan menyenangkan. Tapi hari ini kita dengan sangat sederhana. Kita ada di rumah kita masing-masing. Namun saya juga tetap percaya bahwa kita bisa tiup lilin bareng-bareng kan ya. Dan oleh sebab itu saya juga kami nggak mau tiup lilin sendirian, cuman kami aja. Ada keluarga-keluarga lain juga yang akan meniup lilin dari rumah mereka masing-masing. Kita akan saksikan, kita akan lihat mereka. Silakan. Semua udah siap, sama-sama kita akan tiup lilinnya pada hitungan yang ketiga. Siap semua di rumah masing-masing? 1, 2, 3. Yeay! Happy birthday. Baik, saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menutup di dalam doa bersama-sama. Mari saya mengajak saudara untuk kita mengangkat tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Dia sudah berikan. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu berterima kasih buat ibadah ucapan syukur di hari ulang tahun yang ke-56 GSJ Bethlehem pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami, menolong kami. Sampai dengan hari ini Ebenezer, Tuhan sudah mencukupkan setiap kebutuhan kami dan Tuhan sudah menolong kami. Dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tetap berdoa memohon untuk pemulihan atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa dalam dunia ini. Dengan semua kondisi yang ada, yang sedang terjadi, kami percaya penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan penyertaan Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan keluar dari masalah ini, kami akan menang terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi dalam dunia ini dan kami akan menunjukkan diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang tetap beriman, percaya kepada Tuhan dan kemenangan ada di pihak kami. Tidak ada seorang pun yang lemah, semua kami dikuatkan Tuhan. Dan bangsa dan negara kami sekali lagi dipulihkan oleh Tuhan. Berkati pemerintahan kami bisa mengatur segala sesuatu dengan baik dan tidak akan ada masalah apapun lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan menerima berkat dari Tuhan. Saat ini dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang dalam surga, cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Sekali lagi semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat datang di Bethlehem News.
Terima kasih telah menyaksikan ibadah online GSJA Bethlehem. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian yang dapat membangun kehidupan sesama, ingin menyampaikan permohonan doa, ataupun ingin di-follow up lebih lanjut oleh kami, bisa menghubungi nomor berikut ini. Kami akan tetap hadir untuk Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan setiap harinya melalui This is the Living Word. Untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan bisa diberikan juga melalui GoPay, OVO, Dana, Shopee, Link Aja, dan Sakuku. Dengan cara men-scan QR Code berikut ini dan masukkan nominal yang akan diberikan. Untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari, Koperasi SMS mempunyai layanan pesan antar. Silakan hubungi nomor berikut ini. GSJA Bethlehem melalui HBLM Rescue akan mengadakan pelayanan dapur umum dan lumbung yang bekerja sama dengan beberapa kelurahan terdekat. Oleh karena itu, gereja tetap membuka donasi untuk jemaat agar dapat berpartisipasi dalam pelayanan HBLM Rescue ini. Bantuan dana dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini dengan mencantumkan berita sosial 19. Apabila jemaat ingin melakukan transfer lewat ATM, dapat menyertakan kode unik angka 19 pada nominal jumlah yang akan ditransfer. Doa puasa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Jangan lewatkan pengajaran firman Tuhan selama 5 menit setiap harinya mulai jam 6 sore di YouTube GSJA Bethlehem. Nantikan informasi selanjutnya melalui sosial media GSJA Bethlehem. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Bethlehem News edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan